生出来见我！ Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan hehehe, Kamis malam kita melanjutkan Abang Shahawki. Kalian pasti udah pada gak sabar kan? Apalagi di part terakhir Shahaw itu meninggal. Walaupun dibangkitkan lagi, tetapi Mimin gak nyangka ya dia meninggal sebanyak udah 2 kali guys. Meninggal bangkit, lalu kali ini meninggal dibangkitkan lagi. Wah seru sih, yang berarti di part kemarin juga menunjukkan dia lulus mendapatkan kitab suci abadi. Ketika dia mendapatkan kitab suci itu harusnya menjadi incaran dari para musuh. So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. Sementara itu di luar tanah terlarang sudah banyak orang yang menunggu keluarnya Shahaw dari dalam. Banyak yang ngira Shahaw pasti sudah jadi tengkorak di dalam. Secara tanah terlarang itu dikenal sebagai tempat yang paling berbahaya. Dimasuki oleh seorang bocah seperti itu, pasti nggak guna kata mereka dan akhirnya keluar. Muncullah Shahaw dari dalam guys. Panjang umur ya, diomongin langsung muncul, hehehe. Dia muncul dengan begitu elegan dan keren. Kagetlah semua orang. Bisa-bisanya Shahaw keluar dari sana tanpa ada luka sedikit pun. Ini tidak mungkin. Pasti Shahaw mendapatkan peluang langit di dalam. Tetapi tampaknya sudah ada orang-orang yang bersiap guys untuk menghabisi dia. Merebut harta dan peluang yang dia dapatkan. Kita lihat saja. Muncullah badai yang super besar dengan petir-petir berwarna ungu. Mereka kira itu adalah perubahan kepada tanah terlarang. Semua orang pun mencoba kabur takut meninggoy. Tetapi Shahaw seorang diri berdiri di sana guys, mencoba menahan badai petir tersebut. Sang tetua yang mengantarnya ke sini tidak tega melihatnya, mencoba ingin membantu. Di dalam awan-awan kabut gelap badai itu terdapat sebuah keanehan yang tidak bisa dijelaskan. Maka Shahaw coba intip menggunakan mata surgawinya dan dia menyimpulkan ada beberapa orang yang mencoba memanipulasi badai langit ini menggunakan harta tertentu. Shahaw pun mencoba menyerang menggunakan naga emasnya ke awan gelap ungu tersebut dan dia temukan semacam inti formasi badai. Nah itulah yang digunakan oleh pihak musuh untuk menyerang Shahaw guys. Mereka berdua lalu diserang dengan inti formasi tersebut. Jiwa mereka terkena serangan bersama dengan tubuhnya dibawa ke sebuah harta dunia kecil oleh sosok yang kuat. Siapakah sosok kuat tersebut? Ternyata itu berasal dari leluhur keluarga Wang guys. Waduh. Kita ingat keluarga Wang memang memiliki dendam sama Shahaw kita. Inilah pembalasan dendam yang mereka lakukan. Karena dianggap Shahaw sudah mempermalukan keluarga mereka berkali-kali. Shahaw mencoba menyerang dunia kecil tersebut tetapi tidak berefek sedikit pun. Semacam harta penyebab gitu guys. Dia pengen dihabisi karena takutnya nanti dirinya semakin kuat dan menjadi ancaman bagi keluarga Wang di masa depan. Shahaw mengingat dulu dia dipaksa masuk ke dalam tambang lalu dijadikan budak oleh keluarga Wang. Bahkan sekarang pun mau dihabisi lagi. Benar-benar keluarga Wang itu nggak tahu malu. Apa tidak takut orang lain tahu kelakuan jelek kalian, ha? Tentu saja tidak, karena orang-orang hanya akan heboh sebentar setelah mengetahui kematian Mu Huang, lalu secara perlahan berita tersebut akan tenggelam dengan berita lain. Jadi orang-orang akan mengingatmu cuma dalam waktu sebentar saja. Ini seperti dunia asli ya guys, juga kayak gitu. Contohnya kasus viral itu paling bertahan bentar doang. Habis itu beritanya tenggelam seperti ditelan bumi. Hehehe. Shahaw memperingatkan Tetua Agung alias Tetua dari Akademi Tianshan yang gak bakal tinggal diam.
dia pasti bakal bertindak. Tetapi mereka tidak takut. Sekalipun si tetua agung tahu Shahao dihabisi oleh mereka, ya palingan dia cuma bisa menghabisi para bawahan yang tidak berguna. Keluarga inti Wang tidak akan berani disentuh. Ini benar-benar ya guys, keluarga Wang tidak tahu diri, harus dihancurkan. 直接镇压。废话什么？盖世天骄陪葬。 Walaupun Shahao sudah terjebak, mereka tidak bisa asal menghabisinya karena di tubuhnya terdapat kitab suci abadi yang harus didapatkan. Kalau tubuh Shahao asal dihancurkan, mungkin kitab itu juga bakalan ikut hancur dan sia-sia saja. Bukan untung, malah jadi buntung. Ketika melihat Xiao Tian yang bertindak, sang leluhur pun langsung senang. Lumayan nih, ada keturunan semut surgawi yang sudah lama punah. Kekuatannya bisa dia ambil untuk generasi muda mereka. Shahao pun dibawa melihat beberapa ilusi yang sangat mengerikan. Nah, tapi dari sana dia jadi paham guys. Alasan kenapa para dewa kuno di lembah Siangku dulu itu meninggal, yaitu para pahlawan kuno, salah satunya dihabisi oleh para keluarga Wang. 实地进城焦土，他地现生灵涂炭。 Wah, itu berarti keluarga Wang tidak ada bedanya sama dunia asing guys. Menghabisi pahlawan kuno. Keluarga Wang terkenal dengan liciknya, mereka bisa melakukan apapun demi kepentingan keluarganya. Shahao mau marah, tetapi dia tidak bisa keluar dari tempat ini. Dia terus mencoba menyerang dunia tersebut, tapi dia malah diancam agar segera berikan kitab suci abadi, atau dia bakal disiksa sampai berharap lebih memilih untuk mati. Wah, mode serangan pun diaktifkan. Muncullah beberapa tapak raksasa yang mengarah ke tubuhnya Shahao. Shahao dengan santai mengatakan, siap-siap saja kalau jiwaku hancur, kitab suci abadi juga bakal dihancurkan. 住手！出了诸位，再不出来。 Dan muncullah 3 cahaya biru yang membantu Shahao menghilangkan semua serangan tersebut. Gara-gara adu kekuatan itu, harta dunia kecil pun ikut hancur. Shahao yang keluar, dia mengaktifkan token jiwa pemberian tetua agung, lalu segera menyerang ke salah satu tetua dan tuar. Tetua Wang diserang secara telak sampai langsung jatuh terkapar di tempat. Mantap! Shahao diselamatkan oleh 3 sosok misterius. Dan muncullah ketiga sosok itu yang memiliki kerudung hitam. Mereka ini berasal dari keluarga bangsawan yang berbeda-beda guys. Setaralah dengan keluarga Wang. Leluhur Wang mengajak mereka untuk kerjasama mendapatkan kitab suci abadi. Lalu mereka bikin salinannya dan dibagi satu persatu. Nanti dia bagi secara rata gitu guys. 好，俘虏人手一卷。 Mereka pun setuju. Ternyata nyelamati Shahao itu buat mendapatkan kitabnya. Segera dilancarkanlah berbagai serangan dari sang tetua yang sangat mengerikan ke arah Shahao. Ini kuat-kuat semua ya guys, bahaya nih. Shahao kita tetap tenang. Xiao Tian udah pusing, ketakutan. Ini mah kita keburu diserang sampai hancur badan kita. Akhirnya Shahao mengaktifkan token jiwa pemberian tetua agung. Ketika dinyalakan, muncullah ledakan energi emas yang sangat besar. Dan ada sosok tetua agung raksasa guys, yang sangat mendominasi. Dia mengatakan, siapa yang begitu berani menindas muridku, ha? Nah lu. 谁敢欺我？ Tetua agung muncul langsung menyerang leluhur keluarga Wang. Tepat kepala meninggoy di tempat guys. Ketiga tetua keluarga lain yang mencoba kabur, itu juga ditahan oleh sang tetua agung. Sudah datang, kenapa buru-buru pergi, ha? Tubuh mereka dibekukan, lalu dibuka topengnya guys. Dan terungkap mereka berasal dari keluarga yang berbeda-beda. Sungguh mengecewakan kalian semua ini ya. Pengen menghabisi muridku. Mereka sih ngakunya nggak ada niatan menghabisi Shahao. Hanya pengen mendapatkan kitab suci abadi. Tapi apapun alasannya, kalian harus membayar kompensasi. 自绝于此。
是想着或许能前辈饶命，我等绝非。 Ketika tetua mencoba melawan dengan semua kekuatan yang mereka miliki, tetua agung hanya perlu satu hembusan nafas. Dia keluarkanlah pedang-pedang emas dari langit yang menyerbu ke tubuh masing-masing tetua musuh lalu tuar. Semuanya dia tusuk sampai hancur lebur badannya guys. Mantap. Tetua agung kita sih kuat banget ya. Nggak ada yang selamat. Seru-seru. Tetua agung membawa Shihao teleportasi puluhan ribu kilometer hanya dalam waktu beberapa detik. Shihao pun dibawa ke tempat keluarga Wang yang jaraknya itu ratusan ribu kilometer guys. Hanya dalam kurun waktu 3 detik doang. Gila gak tuh? Keluarga Wang sudah keterlaluan. Sekali teriakan tetua agung langsung menumbangkan semua naga penjaga, bahkan pelindung sekte dihancurkan. Dan muncullah sosok penjaga gerbang yaitu Kera Emas Ungu. Dia mendominasi banget dan mengerikan guys. Sudah tetua agung peringatkan untuk pergi, tetapi dia tidak mau. Dia malah mau menginjak sang tetua agung, maka tetua agung hancurkan tubuhnya dari dalam hanya dengan sekali kibasan tangannya. Mantap. Ya gimana ya, ranah dari tetua agung kita terlalu tinggi untuk dia lawan guys. Muncullah para naga dari penjaga sekte. Itu pun dibuat berjatuhan seperti boneka guys, hanya dengan satu kibasan tangan. Tapi muncul lagi sosok yang lebih kuat, burung pengsep emas yang sangat besar. Sang burung mencoba menerkam tetua agung, tetapi langsung si tetua kunci tubuhnya dan dia rubah menjadi kecil. Sayang sekali ya, burung kuno ini tunduk kepada keluarga Wang. Kalau tidak mah, sudah tetua agung jadikan peliharaan. Sekarang ganti yang pasukan militer keluarga Wang yang menyerang guys. Ya ini mah para kerocos sama sajalah, nggak ada yang berguna. Sampai akhirnya muncullah sosok leluhur generasi ke-9 keluarga Wang yang sangat kuat. Wah, sosoknya sangat mengerikan. Dia langsung mempersiapkan serangan pedang raksasa yang menyerbu ke arahnya Shihao, Lord kita yang jadi incaran. Tetua agung bertindak. Sekalipun leluhur ke-9 sudah memasuki alam tertinggi, itu tetap tidak layak buat melawan tetua agung kita. Dia panggillah sosok jari raksasa dari atas langit. Pedang milik leluhur ke-9-nya besar banget, itu jadi kecil guys, sekecil jarum di hadapan teknik jari raksasa tetua agung kita dan tuar. Satu gunung dihancurkan oleh tetua agung kita. Ketika kabut asap debu sudah hilang, cuman ada pemandangan leluhur ke-9 yang terkapar sekarat. Masih sempat-sempatnya diancam guys, membawa nama keluarga Wang. Leluhur ke-9 pun dia lempar ke dalam aula utama. Bagi tetua agung kita, keluarga Wang itu sudah terlalu berlebihan. Jadi hari ini akan dia kasih paham. Dia memanggil sosok yang bernama Wan Changsheng agar temui dia. Sepertinya itu nama penguasa keluarga Wang guys. Dan tidak lama dari itu, muncullah sosok naga-naga raksasa yang sangat kuat. Ada sosok kuat yang menunggangi mereka guys. Ada 4 orang, kita mulai dari yang terlemah. Yang terlemah namanya Wang Se, yang kedua Wang San, yang ketiga Wang Er, dan yang terakhir adalah Wang Ta. Wang Ta ini yang terkuat. Mereka berempat ini adalah tetua tertinggi dari keluarga Wang. Sesuai namanya guys, mereka sangat kuat. Tapi apakah kakek kita itu takut? Dia cuma menjawab, kalian cari mati. Gila, seru banget ya. Kakek kita sekali ngamuk satu sekte diserang habis-habisan. Yang dia cari ketua sektenya guys, tapi nggak muncul-muncul. Tapi apa akhirnya si ketua keluarga Wang akan muncul di akhir-akhir? Nah, salah satu alasan kenapa Shihao dulu tidak memilih akademi lain dan tetap menetap di Akademi Tianshan, karena dia merasakan kekuatan tetua agung yang di luar nalar.
Makanya dia jadi percaya sama Tetua Agung dan mengikutinya menjadi muridnya guys. Sekarang kita ditunjukkan seberapa hebat dirinya. Kita lihat deh. Spoiler untuk part 244 Perfect World yang kalian tunggu-tunggu. Nah jadi guys, minggu depan kita semua bakal melihat pertarungan dari Tetua Agung kita melawan keempat tetua keluarga Wang itu sengit banget. Tapi benar aja mereka masih bukanlah tandingan dari kakek sakti kita. Bakal muncul sosok-sosok kuat lain yang menghalau Tetua Agung guys. Naga-naga muncul mengepung mereka, Shahab pun ikut terkepung. Yang seru itu di akhir-akhir guys ya. Shahab bersama Tetua Agung bakal memanggil bala bantuan. Wish, ini mah namanya perang besar antar sekte nih. Udah bukan perorangan, seru banget gile. Hehehe. So, kita tunggu lagi di part 244 One Message Perfect World. Dunia sempurna dan satu hal yang pasti cuma di sini. Yes, go be movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.